Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar dan melihat keributan antara seekor anjing dan seekor kucing. Mereka berdua tengah berebut sepotong daging yang jatuh di tengah jalan. Anjing itu tampak sangat marah, sementara kucing terus mempertahankan daging yang telah digigitnya. Melihat hal ini, orang-orang di sekitar mulai berkumpul, merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Beberapa orang bahkan berseru, "Abu Nawas, tolonglah selesaikan masalah antara anjing dan kucing itu." Abu Nawas tersenyum dan berjalan mendekati dua hewan yang telah berseteru itu. Ia berjongkok dan mengangkat tangannya, membuat anjing dan kucing itu diam sejenak. Lalu dengan suaranya yang tenang, Abu Nawas berkata, "Wahai anjing dan kucing, bukankah lebih baik jika kalian berhenti bertengkar? Mari kita bicarakan ini baik-baik." Anjing dan kucing itu seolah-olah bisa memahami kata-kata Abu Nawas, berhenti menggonggong dan mengeong. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kalian bersedia berdamai, aku akan membantu kalian mendapatkan daging yang lebih banyak." Anjing dan kucing itu tampak mulai setuju, meskipun masing-masing masih menjaga dagingnya. Abu Nawas kemudian berkata kepada anjing, "Jika kau mau berbagi, aku akan memberikan hadiah untukmu." Lalu ia berkata kepada kucing, "Jika kau tidak egois, aku juga akan memberikan hadiah untukmu." Anehnya, anjing dan kucing itu tampak menurut saran Abu Nawas. Mereka mendekati Abu Nawas dan menyerahkan potongan daging tersebut kepadanya. Abu Nawas lalu mengambil daging itu, membelahnya menjadi dua bagian. Namun, dengan sengaja ia membuat satu bagian sedikit lebih besar dari yang lain. Lalu ia berkata, "Anjing, kau pilihlah salah satu bagian yang ada." Anjing itu karena merasa telah menang langsung memilih bagian yang lebih besar. Kucing meski mendapatkan bagian yang lebih sedikit tidak protes karena ia tahu bahwa Abu Nawas pasti punya alasan. Ketika anjing dan kucing akhirnya mau berbagi daging, salah satu orang di kerumunan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, di antara anjing dan kucing ini, siapakah yang seharusnya dihormati lebih dahulu?" Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Jika kita ingin menghormati, maka kita perlu melihat siapa yang lebih tua. Sebab yang lebih muda seharusnya menghormati yang lebih tua." Ia pun berpaling ke anjing dan kucing itu, lalu bertanya kepada keduanya, "Siapakah di antara kalian yang lebih tua?" Kucing itu segera mengeong dan berkata dengan bangga, "Aku telah hidup lebih lama, jadi akulah yang lebih tua darinya." Anjing hanya diam dan menunduk, mengakui usia kucing itu lebih tua. Melihat ini, Abu Nawas menepuk kepala anjing itu dengan lembut dan berkata, "Maka engkau yang lebih muda seharusnya memberikan penghormatan kepada kucing yang lebih tua." Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tetapi ingat kucing, karena kau yang lebih tua seharusnya engkau juga bisa lebih bijaksana dan mau membimbing serta melindungi yang lebih muda." Anjing dan kucing itu saling memandang, dan dengan perlahan mereka saling menyentuh hidung sebagai tanda persahabatan dan saling menghormati. Mereka memahami bahwa usia memberikan kebijaksanaan dan mengajarkan kasih sayang. Orang-orang yang melihat itu belajar bahwa menghormati yang lebih tua adalah tanda penghargaan, sementara yang lebih tua pun harus menunjukkan pengertian kepada yang lebih muda. Abu Nawas sekali lagi mengajarkan mereka bahwa rasa hormat selalu berjalan dua arah, dan setiap makhluk sekecil apapun bisa menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di pasar sambil menikmati jagung rebus. Tiba-tiba, seorang penjual daging babi mendekatinya dan menawarkan dagangannya. Dengan senyum lebar, penjual itu berkata, "Wahai Abu Nawas, mengapa kamu tidak mencoba daging babi yang lezat ini? Sangat empuk dan gurih rasanya." "Oh, aku sangat ingin mencobanya, tapi aku sudah terikat dengan hukum yang lebih tinggi," sahut Abu Nawas. Penjual daging babi itu penasaran dan bertanya, "Hukum apa yang lebih tinggi itu, Abu Nawas?" "Yah," jawab Abu Nawas, "dalam kitab suci tertulis bahwa babi itu haram. Itu sudah jelas kan? Tapi kalau kamu mau tahu alasannya, aku akan bercerita." Penjual daging babi tersebut mengangguk dan Abu Nawas pun mulai bercerita. Di suatu masa Allah menciptakan berbagai hewan. Dia menciptakan kucing yang lucu, anjing yang setia, dan tentu saja babi. Ketika Allah menciptakan babi, Dia memberinya kemampuan luar biasa untuk mencari makan di tempat-tempat yang kotor. Mungkin itu adalah kemampuan terbaik babi, tapi mungkin juga yang terburuk. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi tahukah kamu, babi sangat menyukai makanan yang kotor. Bayangkan, jika ada makanan sisa, babi akan langsung menghabiskannya, bahkan jika itu sudah berjamur. Nah, Allah melihat itu dan berpikir, kalau begini terus, babi bisa menjadi raja makanan kotor. Ketika Allah mengamati babi, Dia memutuskan untuk memberikan peringatan. Dia berkata kepada babi, 'Wahai babi, jika kamu terus makan makanan kotor, maka kamu akan menjadi haram untuk umat manusia.' Babi pun menjawab dengan santai, 'Ah, itu tidak masalah Tuhan. Saya akan tetap menjadi raja makanan kotor.' Para pedagang semakin tertawa dan Abu Nawas melanjutkan, 'Maka Allah pun menciptakan undang-undang. Dia memberitahu manusia bahwa daging babi itu haram, agar mereka tidak terjebak dalam makanan kotor yang dibuat babi.' Di sisi lain, babi juga sangat malas. Dia lebih suka berbaring dan tidur daripada mencari makanan yang bersih. Jika kamu melihat babi di kandang, dia akan menggeliat dan mengeram, seolah berkata, 'Kapan makanan datang? Kenapa aku harus bergerak?' Dan karena kebiasaan malas ini, Allah pun berkata, 'Kamu harus dihindari oleh umatku.'" Abu Nawas membuat suara menggeram sambil menggoyangkan tubuhnya, dan semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. "Bayangkan, jika babi bisa berbicara," lanjut Abu Nawas, "dia mungkin akan berkata, 'Tuhan, kenapa saya haram? Saya hanya ingin menjadi makanan enak bagi manusia.' Dan Allah menjawab, 'Karena kamu adalah raja makanan kotor, dan aku tidak mau umatku terjerumus dalam kotoranmu.'" Abu Nawas menambahkan, "Seperti halnya kita memilih untuk tidak makan makanan yang sudah busuk, Tuhan pun tidak mau umatnya terjebak dalam kebiasaan buruk. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Jika manusia memakan babi, maka kebiasaan babi akan menular. Mereka bisa jadi malas dan hanya ingin berbaring seharian. Jadi, haramnya babi bukan hanya soal daging, tetapi juga tentang bagaimana kebiasaan buruk bisa menyebar." Semua orang tertawa lagi, dan Abu Nawas melanjutkan, "Bayangkan, jika setiap orang mulai makan babi, kita semua akan malas, dan dunia akan dipenuhi oleh orang-orang yang hanya tidur dan menggeliat. Jadi, ketika kamu bertanya mengapa babi itu haram, ingatlah, itu bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena Allah ingin melindungi kita dari kebiasaan buruk dan makan yang tidak bersih. Dan itu juga mengingatkan kita untuk memilih makan yang baik dan sehat. Jadi, ketika kamu bertanya mengapa babi itu haram, ingatlah, itu bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena Allah ingin melindungi kita dari kebiasaan buruk dan makanan yang tidak bersih. Dan itu juga mengingatkan kita untuk memilih makanan yang baik dan sehat.
Dengan tawa, Abu Nawas mengakhiri ceritanya. Penjual daging babi pun terdiam sejenak, lalu bergelak tawa. "Wahai Abu Nawas, cerita ini sangat lucu dan penuh hikmah. Saya rasa saya harus berhenti menjual daging babi dan beralih ke bisnis jagung rebus." Abu Nawas tersenyum. "Itulah salah satu kebijaksanaan terbaik yang bisa kamu buat. Mari kita jaga kesehatan dan kebersihan dengan baik." Dan sejak saat itu, penjual daging babi itu pun tidak lagi menawarkan dagangannya kepada Abu Nawas, melainkan mengundangnya untuk makan jagung rebus bersama di pasar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.